mirs banget. Nah karon tinapa ko foto dulu. Karon. Gambar apa tuh yan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya buat teman-teman yang menonton video ini dikarenakan penerangan yang tidak memadai. Alhasil kurangnya dokumentasi jalur dari pos 1 ke pos 5. Ini dia pos pertama kita, yaitu pos 1 Bawah Karaeng. Di pendakian kali ini kita jalan santai aja kawan. Nikmati perjalanan dan rasakan dinginnya malam di atas gunung Bawah Karaeng. Oke, kita lanjut bosku. Ini dia pos 2 Bawah Karaeng. Pos 2 sudah, waktunya ke pos 3. Jalan lagi kita. Jalan lagi, berhenti lagi. Gitu aja. Jangan dipaksa kawan. Kita kesini mencari ketenangan, bukan karena dikejar hutang. Oh iya, jangan lupa sesekali perhatikan kaki kalian, jangan sampai ada yang nempel. Walaupun melakukan pendakian malam, nyatanya tidak menghalangi keringat kita bercucuran keluar. Rasa haus juga mulai terasa di tenggorokan. Walau begitu, gas teruslah. Perjalanan masih sangat panjang kawan. Haha, tepar gak tuh? Pagi yang dingin pun menyambut kami hari ini. Dikarenakan waktu yang terbatas, yang lain bergegas membuat sarapan dan kopi. Oh iya, buat teman-teman yang ingin mendirikan tenda namun ingin dekat dengan sumber air di pos 5 bisa banget. Tidak hanya dekat dengan sumber air, tapi kita juga terlindung dari badai. Tapi teman-teman juga harus pintar mencari lokasi agar terhindar dari kemungkinan ranting pohon yang jatuh. 1, 2, 1, 2. Ya, pindah jambak. Pindah bisa nyimak. Setelah sarapan, bersih-bersih, dan minum kopi, waktunya kita berkemas untuk melanjutkan perjalanan. Oke, saatnya kita jalan lagi. Nah, di sini pos 5 teman-teman, yang biasanya kebanyakan pendaki mendirikan tenda mereka. Saatnya kita menuju pos 6 Bawah Karaeng.
Setapak demi setapak, kaki kami terus melangkah demi sampai ke puncak. Nah, kita sekarang sampai di pos 6 Bawah Karaeng. Jalur pos 6 ke pos 7, hutan lumut mulai menyambut kita teman-teman. Dan jalur pun semakin curam. Ini dia pos 7 Bawah Karaeng. Di pos ini tidak hanya tempat untuk istirahat, teman-teman juga bisa bersuah foto dengan latar gunung dan embun berwarna putih. Oke, kita lanjut lagi dari pos 7 ke pos 8. Buat yang sering naik ke Gunung Bawah Karaeng, pasti sudah pada tahu jika jalur dari pos 7 ke pos 8 adalah jalur paling panjang yang didominasi lintasan naik turun yang melelahkan. Dan ini dia penampakan pos 8 Bawah Karaeng. Di sini terdapat sungai yang menjadi tempat favorit bagi pendaki untuk beristirahat dan membersihkan badan. Air yang jernih dan dingin menjadi obat yang ampuh menghapus rasa haus dan lelah kita saat ini. Teman-teman bisa langsung mengambil dan meminum air yang luar biasa jernih ini. Dan kalau tahan dengan dingin, kalian juga bisa kok sekalian berendam. Haha. Oke, rasa haus sudah hilang dan tenaga pun sudah terkumpul. Saatnya kita melanjutkan perjalanan dari pos 8 ke pos 9.
Semangat kawan, puncak sudah menanti. Oke, kita sampai di pos 9. Istirahat sejenak dan langsung melanjutkan perjalanan menuju pos 10 Bawah Karaing. Semakin menuju puncak, jalur yang kita lewati pun semakin landai, yang membuat kita semakin bersemangat. Nah, alhamdulillah akhirnya kita sampai juga di pos 10 dan segera mendirikan tenda untuk mengantisipasi karena cuaca di atas gunung tidak bisa diprediksi karena bisa turun hujan kapan saja. Sekarang waktunya kita menuju puncak yang sesungguhnya. Inilah puncak Bawah Karaing. Dan beruntungnya kita sampai di puncak pada waktu yang tepat, karena tidak semua pendaki mendapatkan momen yang luar biasa seperti ini. Kita disuguhkan lautan awan, birunya langit, dan hijaunya hutan Gunung Bawah Karaing dan Gunung Lompo Batang.
Nah, ini dia momen-momen yang menurutku paling epic teman-teman. Melihat detik-detik tenggelamnya matahari di atas gunung Bawah Karaing secara langsung. Oke, itulah beberapa momen-momen pendakian kami di Gunung Bawah Karaing. Bagaimana menurut kalian? Berikan tanggapan kalian tentang pendakian dan video kali ini di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.